Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan notifikasi loncengnya, dan share ke teman-teman kalian supaya video di channel ini lebih bermanfaat. Langsung saja ke videonya. Langsung aja masuk ke bahan-bahannya. Langsung masukin tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 3 sendok makan. Lalu aku akan menambahkannya dengan tepung terigu. Nah, untuk tepung terigunya di sini aku pakai kurang lebih 300 gram. Nah, ini kita masukin aja. Lalu tambahkan garam, sedikit garam. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Nah, gunanya minyak sayur ini untuk supaya ada kulit risolnya dia tidak lengket ya guys. Lalu kita tinggal berikan air. Nah, untuk air sendiri aku pakai kurang lebih 300 ml. Nah, ini kita aduk-aduk aja sampai dia tercampur. Nah, untuk kekentalannya dia tidak terlalu kental tapi dia tidak terlalu encer juga. Jadi kayak sedang-sedang gitu. Di sini aku buatnya itu kayak semi-semi, dia kayak encer-encer tapi tidak terlalu kental ya guys. Nah, ini kita aduk-aduk aja. Untuk mengaduknya aku menggunakan whisk seperti ini. Nah, kalau sudah tercampur setengah gini baru kita tambahkan airnya lagi. Nah, untuk airnya itu penambahannya sedikit demi sedikit sampai dia tercampur seperti ini. Nah, di sini untuk kulitnya aku tidak menggunakan telur supaya hemat telur, dan ini hasilnya juga sama seperti kita pakai telur. Kalian bisa lihat kekentalannya. Lalu kita diamkan selama 2 jam supaya glutennya itu terbentuk. Nah, langsung aja kita merebus telur yang untuk isian dalamnya. Di sini aku punya 3 telur. Nah, untuk rebus telurnya penting banget, aku hanya ngerebus sampai 7 menit aja. Nah, untuk isian dalam yang kedua, aku menggunakan sosis seperti ini. Nah, untuk sosisnya sendiri aku akan pakai dia 3 batang kurang lebih. Kita buka dulu plastiknya. Lalu setelah kita buka plastik dari sosisnya, di sini aku akan belah dia menjadi 2 bagian. Nah, kalau untuk pemotongannya kalian bisa opsional, kalian bisa sesuai selera kalian mau bagaimana. Nah, kalau aku di sini mau bikin dia potongan belah 2, lalu aku akan potong-potong lagi di depannya. Jadi dia tidak pure 100% bulat gitu guys. Jadi terpotong-potong kayak gini. Nah, kalau kalian mau lebih kecil lagi juga boleh, terserah kalian pokoknya. Ini kita potong-potong aja sampai semua sosisnya habis. Setelah sosisnya terpotong-potong, kita siapkan wadah, kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini. Nah, jadi resep risol mayo ini bisa banget buat kalian yang mau buka puasa. Ini enak banget pas waktu buka puasa itu dimakan, enak banget. Untuk selanjutnya kita akan potong-potong daun bawang. Di sini aku menggunakan 2 lembar daun bawang. Tapi kalau kalian lebih suka banyak daun bawangnya juga boleh. Itu opsional juga. Lalu aku akan menambahkan daun seledri. Untuk daun seledrinya aku hanya pakai 3 daun seperti ini. Kenapa aku pakai 3 daun? Karena daun seledri ini dia wanginya itu sangat kuat ya. Jadi aku nggak mau merusak dari risolnya itu bau daun seledri atau daun sop seperti ini. Jadi aku hanya pakai dia 3 lembaran daun aja supaya menetralisir rasa dari telurnya. Nah, untuk telurnya tadi aku udah rebus selama 7 menit. Kalian bisa lihat kenapa aku rebus 7 menit. Karena kalau misalnya kita rebus lebih dari 7 menit, telurnya itu bakalan menghitam di kuningnya. Menghitam kayak biru-biru gitu dong. Nah, kalau misalnya 7 menit pas, jadi dia kuningnya masih kuning bagus seperti ini. Tuh, cakep banget. Udah deh, setelah semua bahan-bahan dalemannya sudah
kita potong-potong. Nah sekarang kita akan mencampur semua bahan-bahan untuk isian risolnya. Kita masukkan telur, masukkan kaldu ayam. Untuk kaldu ayamnya aku pakai 1 sendok makan. Dan kita masukin ladaku. Untuk ladanya kita feeling good aja. Feeling good itu maksudnya takaran secukupnya aja. Lalu kita akan hancurkan telurnya. Nah untuk menghancurkan telurnya itu jangan terlalu halus, tapi dia sedikit agak kasar aja seperti ini. Ini menurut aku udah cukup. Jadi dia kayak kasar-kasar dan belum halus, tidak terlalu halus maksudnya. Lalu kita masukin daun-daunan yang sudah kita potong-potong dan tambahkan 5 sendok mayones. Nah untuk mayonesnya sendiri aku pakai mayones homemade yang aku buat. Kalau misal kalian mau tahu cara buat mayonesnya, aku udah siapin link di atas, tinggal klik aja. Nah ini kita tinggal aduk-aduk aja sampai rata. Easy banget, gampang. Nah setelah dia sudah tercampur, lalu kita akan menambahkan sosis ke dalam adonan yang untuk isian dalamnya. Ini kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur ya guys. Tuh cuman gitu doang, tapi kalau untuk rasa bisa diadu, rasanya enak banget dan creamy banget. Jadi perpaduan dari kuning telurnya itu yang sangat creamy dan daun-daun bawang, lalu ada mayonesnya, mantapnya. Nah untuk selanjutnya aku akan bikin kulitnya. Di sini aku udah menyiapkan teflon. Nah untuk kulitnya sendiri aku udah diamkan selama 2 jam. Jadi glutennya itu sudah mulai terbentuk, jadi dia tidak gampang koyak. Ini penting banget untuk mengistirahatkan adonan kulit risol selama kurang lebih 1 jam sampai 2 jaman supaya gluten-glutennya itu sudah terbentuk ya, jadi dari tepung terigunya tadi. Nah kalau udah gluten terbentuk, jadi dia tidak gampang koyak. Kalau kalian bertanya gitu kan, kenapa sih aku bikin risol kok sering banget kulitnya tuh koyak-koyak gitu kan? Itu karena glutennya itu belum terbentuk guys. Jadi kita perlu mendiami adonan untuk kulit risolnya tadi beberapa jam. Nah ini dia untuk hasil akhirnya udah kuangkat. Nah setelah seperti itu kalian bisa lihat ini kuremes-remes, tidak sama sekali koyak. Tuh cakep banget. Nah ini kita tinggal letakkan aja di bawah seperti ini. Lalu kita akan menambahkan isiannya. So easy banget. Nah ini gampang, kalian tinggal taruh aja gini. Kalian ukur dah sesuai selera kalian, kalian mau besar, mau kecil, mau langsing, itu terserah kalian risolnya. Nah kalau misalnya di sini aku menggunakan takaran lidi supaya aku tahu semua bentuk risolnya itu sama untuk lebar dan panjangnya guys. Nah ini kita lipat aja kayak melipat risol seperti biasanya. Nih aku akan lihat dia kalau sudah sepanjang lidi gini, baru aku akan lanjutin melipat risolnya supaya semua risolnya ini bentuknya, panjangnya semuanya sama. Jadi tidak ada yang terlalu panjang dan tidak ada terlalu pendek guys. Nah ini dia untuk hasilnya. Setelah seperti ini dia untuk hasil dari risolnya tadi. Untuk hasilnya jadinya 20 pieces. Nah setelah semua risol sudah kita gulung, sekarang kita akan menyiapkan untuk taburan tepung roti di atasnya. Aku udah punya telur, lalu aku taruh garam, dan ini kita aduk aja sampai kuning telur dan putih telur tercampur. Kita masukin risolnya. Nah ini pastikan semua kulit risol itu terkena telur ya guys. Nah setelah seperti ini lalu kita akan menaburinya dengan tepung roti. Tuh tepung roti yang kremes-kremesan seperti ini. Jadi dia pas dimakan itu kriuk gitu loh. Kriuk dan soft, lembut banget di dalamnya. Jadi ini enak banget, pas banget. Nah ini dia. So gampang. Nah kalau misalnya aku itu akan bagi 2 adonannya.
Jadi aku nggak mau semua aku goreng. Jadi satunya lagi ini aku akan letakkan di tempat wadah kayak gini. Ini akan aku masukin kulkas di freezer. Jadi bisa aku goreng besok-besok ya guys. Karena kalau aku goreng semua pastinya nggak habis. Nah ini dia untuk hasil akhirnya. Langsung aja kita goreng. Gorengnya ini menggunakan api sedang selama kurang lebih 5 menitan aja menurut aku udah cukup. Dan kita langsung cemplungin semua risolnya. Cakep banget, risolnya semuanya rata ya. Untuk panjangnya kalian bisa lihat karena aku udah menggunakan lidi tadi untuk supaya risolnya itu tidak ada yang kepanjangan atau kependekan. Ini kita balik sebentar aja seperti ini. Kira-kira kalau sudah kecoklatan atau kemasan kita bisa langsung angkat. Tapi kalau misal kalian lebih suka risol yang dia benar-benar coklat banget gitu kan, itu juga boleh. Ditambahin aja durasi gorengnya. No, ini dia untuk hasil akhirnya. Kita udah siapkan piring dan tisu supaya menyerap minyak dari risolnya tadi. Jadi kalau dimakan dia tidak terlalu banyak lemak minyak-minyaknya itu. Nah sekarang kita akan coba untuk memotong satu risolnya ya guys. Nah ini dia. Lalu kita akan potong risolnya segitiga gini, maksudnya zigzag seperti ini. Kita akan lihat isian dari dalamnya. No, cakep banget, lumer banget dari mayonya tadi. Kalian bisa lihat, no. Terus kalau untuk makannya kalian bisa menambahkan saus, wah enak banget, atau cabai rawit yang pedes gitu. Enak banget kalau untuk kalian buka puasa di bulan Ramadan. Sekian video hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya.